Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita pada bab selanjutnya, yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Mudah-mudahan semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu tetap semangat dalam mempelajari geografi, dan walaupun berada di rumah, kita selalu sehat dan semangat belajar. Materi kita yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Standar kompetensi memahami sejarah pembentukan bumi, kompetensi dasar menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Tujuan mempelajari, mendeskripsikan teori pembentukan planet bumi, memahami dinamika planet bumi, rotasi dan revolusi, mendeskripsikan karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan, menjelaskan perkembangan planet bumi. Karakter yang dikembangkan adalah religius, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kreatif. Oke, kita masuk pertama, bahwa kita hidup di bumi. Lalu bumi adalah salah satu dari tata surya. Lalu di mana letaknya? Ada di jagat raya. Apa itu jagat raya? Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas atau tidak terukur, mencakup berjuta benda-benda angkasa dan beribu-ribu kabut gas. Sehingga jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga dan tanpa batas. Ini gambarnya. Kemudian teori pembentukan jagat raya ada 3 teori. Pertama adalah teori ledakan besar, kemudian teori jagat raya mengembang, kemudian teori keadaan. Apa sih teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang? Ya, yaitu teori dahulu kala galaksi-galaksi pernah saling berdekatan. Dengan demikian mungkin semua galaksi dalam jagat raya berasal dari massa tunggal. Jadi, dalam keadaan massa tunggal, jagat raya memiliki suhu dan energi sangat besar. Untuk itu hanya ledakan besarlah yang dapat menghancurkan massa tunggal menjadi serpihan-serpihan sebagai awal jagat raya. Ini dikemukakan oleh Gauss Laimetri atau juga Edwin Hubble. Kemudian teori jagat raya mengembang. Teori ini dikemukakan menurut pengamatan dari hasil penelitian oleh J. Henry Lemaitre dan didukung oleh Edwin Hubble. Menurut teori ini, jagat raya bergerak saling menjauh sehingga mengembang menjadi luas. Kemudian teori keadaan tetap. Teori ini dipelopori oleh Fred Hoyle, mengemukakan bahwa materi baru hidrogen diciptakan setiap saat untuk mengisi ruang kosong yang timbul dari pengembangan jagat raya. Dalam kasus ini, jagat raya akan tetap selalu tampak. Komponen jagat raya ada galaksi, ada tata surya, dan ada galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem perbintangan yang maha luas yang di dalamnya terdapat jutaan bintang beserta benda-benda langit lainnya sebagai anggota yang beredar mengelilingi pusat dengan gerakan yang teratur. Bentuk galaksi yang ada di jagat raya ada spiral berbatang, tak beraturan. Ya, ini ada 4 bentuk galaksi, ada spiral berbatang, elips, dan tidak. Ini adalah gambarnya, spiral seperti ini, kemudian spiral berbatang, kemudian elips, dan tidak berat. Dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Kemudian bintang. Bintang merupakan benda langit yang mempunyai cahaya sendiri akibat reaksi inti di dalamnya. Menurut hukum fisika, bintang yang memiliki cahaya putih kebiruan memiliki temperatur yang tinggi. Semakin kemerahan atau kuning, maka semakin rendah temperaturnya. Derajat kekuatan cahaya bintang ditentukan berdasarkan magnitudo. Semakin kecil magnitudo suatu bintang, maka terang cahaya bintang tersebut. Nah, ini kumpulan bintang. Kemudian tata surya. Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh planet-planet beserta satelitnya, asteroid, komit, dan meteor. Setidaknya ada 2 anggapan mengenai alam semesta ini, yaitu geosentris dan heliocentris.
Ini adalah gambaran tata surya. Anggapan mengenai tata surya ada geosentris dan ada heliosentris, adalah menjadikan bumi sebagai pusat edar. Dan kalau heliosentris adalah menjadikan matahari sebagai pusat. Teori-teori pembentukan tata surya ada teori kabut atau nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori vortex, dan teori neutron. Hipotesis kabut dikenalkan oleh ahli filosofi Jerman yang bernama Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa matahari dan planet-planet berasal dari sebuah kabut pijar yang berpilih di dalam jagat raya karena putarannya itu. Sebagian dari massa kabut tersebut lepas membentuk gelang-gelang sekeliling bagian utama gumpalan kabut itu. Pada gilirannya, gelang-gelang itu membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya membeku dan bentuk planet-planet. Teori planetesimal dikenal oleh seorang geolog yang bernama T.C. Chamberlain dan seorang astronom yaitu bernama F.R. Moulton. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut yang pijar, di mana dalam kabut ini terdapat material padat yang berhamburan yang disebut planetesimal. Masing-masing benda padat ini memiliki gaya tarik yang berakibat terjadinya saling tarik-menarik antara sesama. Akhirnya lambat laun terbentuklah gumpalan besar yang disebut. Kemudian teori pasang surut bintang. Teori ini dikemukakan oleh James Jean dan Howard J. Price. Teori ini menyatakan bahwa dahulu kala ada sebuah bintang yang melintas dekat dengan matahari. Adanya gaya tarik bintang tersebut menyebabkan pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut seperti pasang surut air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Gaya tarik tersebut menyebabkan sebagian massa matahari terlepas dan membentuk planet-planet. Kemudian teori vortex dan protoplanet. Teori vortex dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker. Teori ini menyatakan bahwa massa kabut nebula terdiri atas vortex atau pusaran yang merupakan sifat gerakan gas. Gerakan gas dalam nebula menyebabkan pola sel-sel yang bergolak pada batas antar sel turbulen. Terjadi tumbukan antar partikel yang kemudian membesar dan menjadi planet. Teori protoplanet dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper. Teori ini menyatakan bahwa planet terbentuk melalui golakan atau turbulensi nebula yang membantu tumbukan planetesimal, sehingga planetesimal membesar menjadi protoplanet dan kemudian